Selamat datang kembali di channel Dapure Agus Beca, membangun peradaban bangsa untuk kejayaan Nusantara. Ada yang menarik apa yang diucapkan oleh Kaisar Hirohito ketika Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah Nagasaki dan Hiroshima luluh lantak oleh bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika, Kaisar Hirohito mengumpulkan para jenderalnya dan bertanya kepada para jenderalnya, masih ada berapa guru yang tersisa? Sangat menarik pertanyaan dari seorang kaisar pada para jenderalnya. Ini juga mengingatkan kita pada Undang-Undang Dasar di negeri kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang mengatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini kita akan membahas, akan mengulik apa itu pendidikan, bagaimana konsep-konsep pendidikan nasional kita saat ini. Dan malam hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Mas Cinde Laras Yulianto. Beliau adalah mantan legislator Kota Yogyakarta yang saat ini sedang juga mempersiapkan untuk menjadi senator dari daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Cinde. Selamat malam Mas Cinde, selamat datang di Dapure Agus Beca. Ya, channel kita ini membahas Mas Cinde, bagaimana masa depan Indonesia ini untuk kejayaan Nusantara ini. Nah, kita akan bicara masalah pendidikan karena Mas Cinde di samping sebagai seorang insinyur pertanian, yang saya tahu juga pemerhati pendidikan. Gimana sih Mas kondisi dan situasi pendidikan nasional di Indonesia ini sekarang ini? Kalau boleh tahu, boleh cerita mungkin pengalaman pribadi melihat, membaca pendidikan kita ini sepertinya hanya berorientasi pada apa ya Mas? Pada profit kayaknya ya. Dan hanya meminterkan sesuatu secara kognitif, tapi hal-hal lainnya kadang-kadang agak kurang diperhatikan. Gimana menurut Mas Cinde? Ya, apa yang Mas Agus sampaikan berkaitan dengan langkah Hirohito sebagai seorang negarawan yang melakukan langkah yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena yang dia pikirkan itu bagian yang terpenting di antara yang penting dari kegiatan penyelenggara negara, yaitu pendidikan. Itu sekali lagi itu kegiatan terpenting dari yang penting dalam penyelenggaraan sebuah negara. Sehingga dia coba kumpulkan jenderal-jenderalnya untuk ditanya berapa guru yang tersisa. Itu menandakan dia tahu bahwa itu yang terpenting. Kenapa itu dianggap terpenting? Itu juga yang menjadi penyebab kenapa alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan tujuan perjuangan politik kemerdekaan Indonesia, tujuan perjuangan politik kemerdekaan Indonesia, itu adalah salah satunya adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi Hirohito itu berkelas negarawan sekelas dengan para founding fathers kita. Tentu gitu, karena penjajahan atau kolonialisme itu tidak menghendaki bangsa yang cerdas. Dia menghendaki bangsa ini bodoh, terbelakang, agar mudah dieksploitasi, dibohongi dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang melatar belakangi kenapa Hirohito memandang pendidikan itu sebagai persoalan yang paling penting dari masalah penting negaranya yang amburadul sama. Amburadulnya Jepang pasca Perang Dunia itu dengan amburadulnya kita pada waktu selesai dijajah sekian abad oleh berbagai bangsa penjajah yang di Indonesia itu sama. Jadi risiko di
mulai dari kesadaran tentang arti pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang Mas Agus sampaikan, praktek pendidikan kita ini transaksional, dikomersialisasi, dan mengakibatkan satu persatu sekolah-sekolah swasta itu tumbang misalnya itu. Betul. Kita dengar banyak sekali orang mengeluh karena anaknya ijazahnya ditahan. Yeah. Kemudian ada demonstrasi-demonstrasi yang berkaitan dengan misalnya ada guru honorer. Yeah. Dan berbagai macam kontradiksi di bidang pendidikan yang menurut saya ini asal muasalnya itu karena mindset politik pendidikan kita itu keliru. Jadi keluar dari sumber utamanya seperti apa yang tadi kita ketahui sebagai tujuan perjuangan politik memerdekakan negara kita. Kalau mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tujuan politik tujuan perjuangan politik kemerdekaan negara kita, mestinya praktek pelaksanaan perjuangannya pendidikan dalam hal ini itu mestinya tidak boleh berbayar. Mestinya tidak boleh berbayar. Sumber masalahnya di sini karena tidak memahami mindset politik pendidikannya, maka pendidikan itu dibiarkan berbayar sehingga pendidikan itu terbuka untuk dikomersialisasi, diliberalisasi dan lain sebagainya, sehingga pendidikan berfungsi bukan sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi sebaliknya sebagai alat untuk pembodohan kehidupan bangsa. Ya, inilah yang memicu beberapa tahun yang lalu ketika teman-teman LSM rame-rame memasang poster di mana-mana. Saya masih ingat sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu lah. Ada poster mengatakan bahwa orang miskin tidak boleh sekolah. Nah, barangkali ini pendidikan kita ini kehilangan orientasi sekarang ini, Mas. Seperti yang Mas Indika tadi katakan bahwa pendidikan sekarang ini sudah terlalu mengejar profit, terlalu transaksional dan sebagainya. Mungkin pengalaman-pengalaman Mas Indi dalam mengadvokasi siswa-siswa yang tidak bisa sekolah, tidak bisa ngambil ijazah, belum bayar sekolah dan sebagainya ini gimana ini, Mas? Lebih dari 10 tahun saya mengerjakan apa yang Mas Agus sampaikan tadi, mengambil ijazah yang ditahan di sekolah-sekolah, apakah itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dari ratusan bahkan mungkin ribuan ijazah yang saya ambil, saya amati terus-menerus kasus demi kasusnya ini, tanpa sengaja tersusun logika politik pendidikan yang saya miliki dan selama ini saya gunakan untuk bahan untuk menyadarkan para kepala sekolah. Jadi urut-urutan berpikirnya kira-kira begini. Pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah salah satu cita-cita puncak dari perjuangan politik yang tujuan dari perjuangan politik dari usaha untuk memerdekakan negara kita ini. Para founding fathers yang terlibat di dalamnya kemudian tentu akan mempersiapkan softwarenya, programnya. Program ini berlabel nasional, program pendidikan nasional. Terus kemudian setelah ada programnya, ada softwarenya, tentunya harus ada hardwarenya, perangkat kerasnya. Itu namanya sekolah, mulai dari dasar, menengah sampai tinggi, umum dan khusus. Terus kemudian ada yang agama maupun bukan agama dan lain sebagainya. Ini hardwarenya, mulai dari gedungnya, meja tulisnya, komputer dan sebagainya itu hardwarenya. Kalau sudah ada hardwarenya, pasti ada operatornya.
Betul. Operatornya itu guru dan murid, dosen dan mahasiswa. Dosen mengajar tanpa mahasiswa nggak mungkin, itu namanya orang deklamasi mungkin. Guru mengajar tanpa murid juga nggak bisa, orang deklamasi. Sementara murid belajar tanpa guru juga nggak bisa. Betul. Ini dalam pendidikan formal itu begitu. Iya. Mahasiswa belajar tanpa dosen juga nggak bisa. Ini namanya orang anak dolan itu namanya, bukan orang anak, bukan proses pendidikan atau bukan sekolah atau bukan universitas. Jadi ini satu paket, guru dan murid, dosen dan mahasiswa ini operatornya, hardware-nya ini sekolah atau universitas mungkin, software-nya itu pendidikan nasional. Jadi operator menggunakan hardware, menjalankan program untuk mewujudkan cita-cita pendirian negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Urban berpikirnya begini. Mestinya karena ini merupakan tujuan pendirian negara, karena ini aktivitas perjuangan, harus tidak berbayar dan tidak mengenal kaya miskin. Jadi anak miskin, anaknya orang miskin tidak boleh sekolah seolah-olah gitu. Karena pendidikan ini tidak mengenal kaya miskin. Betul. Istilah mampu dan tidak mampu itu tidak mengartikan bahwa yang terlibat dalam proses pendidikan ini miskin atau kaya. Mampu dan tidak mampu itu hanya menunjukkan tentang kemampuannya menjalankan kewajiban warga negara atau tidak mampu menjalankan kewajiban warga negara. Anak sekolah itu adalah anak tidak mampu, bukan miskin. Tidak mampu menjalankan kewajiban warga negara. Oleh orang tuanya dimasukkan ke sekolah, lewat proses pendidikan, diasah, supaya nanti dia menjadi warga negara yang produktif dan berkualitas karena dia terasah lewat pendidikan. Kemudian dia bisa mendapatkan penghasilan, menjadi warga negara yang mampu menjalankan kewajiban warga negara. Jadi mampu dan tidak mampu itu tidak mendiskriminasi status kewarganegaraan seseorang, juga tidak mendiskriminasikan seseorang berdasarkan kasta kaya miskin, tapi menunjukkan status dia sebagai warga negara yang sudah bisa menjalankan kewajiban warga negara atau belum bisa menjalankan kewajiban warga negara. Nah, yang terjadi sekarang ini nampaknya ada semacam diskriminasi di dunia pendidikan ya Mas Inde ya. Artinya ada sekolah swasta, ada sekolah negeri, seolah-olah sekolah negeri itu lebih hebat, sekolah swasta itu nomor 2, dan orang-orang yang sekolah di situ, anak-anak yang sekolah di situ juga sepertinya merasa menjadi warga negara kelas 2 ya, sementara yang negeri menjadi warga negara kelas 1. Itu yang terjadi, diskriminasi di bidang pendidikan Mas ya. Ini kesalahkaprahan berikutnya itu. Betul. Jadi seolah-olah kalau anak sekolah di sekolah negeri, itu status kewarganegaraannya seolah-olah berubah menjadi warga negara negeri. Anak yang sekolah di sekolah swasta seolah-olah berubah status kewarganegaranya menjadi warga negara swasta. Padahal mereka ini warga negara Indonesia yang hak dan kewajibannya sama di depan hukum dan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini penyelenggaraan negara di bidang pendidikan. Jadi karena ini mereka ini terlibat dalam program berlabel nasional, mestinya praktek pendidikan nasional kita itu 100% dibiayai oleh APBN. Wah, masalahnya cukup apa enggak Mas APBN kita untuk membiayai pendidikan nasional ini? Ini kesalahkaprahan berikutnya itu nanti. Jadi mestinya oleh APBN. Sebelum kita menyimpulkan cukup atau tidak cukup, itu nanti kita bicara dulu ini logika berpikir politik anggarannya dulu. Jadi duduk permasalahannya karena ini merupakan program nasional, seperti keamanan nasional. Itu jadi kalau kita lapor kemalingan gitu. Upahnya atau biayanya untuk nyari maling itu dibiayai oleh APBN. Jadi tidak ada sumbangan nyari maling itu nggak ada. Sumbangan keamanan atau
daftar ulang untuk keamanan itu nggak ada. Betul. Uang gedung untuk keamanan itu nggak ada. Gedungnya sudah ada. Sudah ada kok bayar uang gedung. Uang gedung ya. Anak nggak keluar suruh daftar ulang. Betul. Sumbangan ini karena kesalahkaprahan tadi itu. Betul, ya. Nah terus jadi uang yang diberikan oleh negara kepada warga negara ini adalah public service obligation namanya. Jadi obligasi untuk public service. Layanan publik. Pelayanan publik, ya kan gitu. Disebut public service itu artinya apa sih? Kita juga sering nggak tahu tuh apa sih maksudnya public service. Public service itu tempat negara melayani publik. Betul. Ya, artinya yang melayani, membiayai, yang dilayani kan begitu. Iya. Haknya anak yang sekolah di sekolah negeri maupun anak yang sekolah di sekolah swasta dengan jenjang pendidikan dan jenis pendidikan yang sama itu harusnya sama. Jadi kalau anaknya Mas Agus di sekolah negeri SMA negeri kelas 1 dan anak saya di SMA swasta kelas 1 gitu, haknya untuk mendapatkan public service obligation sebagai sesama warga negara mestinya sama. Tidak boleh didiskriminasi. Anaknya Mas Agus dan saya ini yang membedakan hanya tempat hardware-nya itu. Kalau hardware-nya diprakarsai pendiriannya oleh negara namanya sekolah negara mestinya istilah aslinya itu yang sebenarnya itu bukan sekolah negeri, sekolah negara. Betul. Karena kita itu masih kemelondo-londo, pakai istilah negeri. Ya betul kayak polisi negara. Dan yang ini lembaga negara. Jadi sekolah negara mestinya bukan sekolah negeri, sekolah negara. Kalau anak saya di sekolah yang pendiriannya diprakarsai oleh warga negara, swasembada semesta, swasta, itu anak saya sekolah di sekolah swasta. Tapi status keluarga negaraan kita haknya untuk mendapatkan public service obligation itu sama. Gitu mestinya. Artinya bahwa di sekolah swasta itu pun negara hadir ya. Jadi entah itu guru-gurunya dibiayai oleh negara dan sebagainya. Maksudnya seperti itu atau gimana Mas? Iya, mestinya begitu. Jadi ini yang mungkin lebih kontroversial lagi ya. Tapi menurut saya untuk kepentingan suksesnya revolusi mental Pak Jokowi gitu. Mudah-mudahan dilanjutkan oleh Pak Ganjar di pemerintahan yang akan datang. Maka revolusi mental di bidang pendidikan ini harus setuntas-tuntasnya. Karena seperti Kaisar Hirohito tadi, dan saya yakin ini merupakan cita-cita para founding fathers kita yang kelas kenegarawanannya mungkin nggak kalah dengan Kaisar Hirohito. Itu menghendaki agar negara ini menjadi negara cerdas. Makanya kalimatnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Jadi bukan kehidupan orang per orang, tapi kehidupan bangsa. Orang per orang itu kan menjadi subsistem dari kehidupan bangsa kan gitu. Jadi mestinya, maaf ini agak kontroversial. Semua guru, semua pendidik itu 100% itu harus pegawai negara. 100%. Jadi program nasional yang lain misalnya keamanan nasional itu tidak boleh ada tentara swasta itu nggak ada, polisi swasta nggak ada, guru swasta yang mestinya nggak boleh ada. Programnya nasional dan program yang benar-benar nasional itu mestinya itu tidak boleh diotonomi daerahkan. Semua terpusat ya. Iya, satu ini konsep ya. Namanya instansi vertikal. Sama seperti di kepolisian itu instansi vertikal semua. Vertikal. Jadi menganggarkannya itu mulai dari UPT pendidikan di tingkat kabupaten kota, itu menganggarkan mengusulkannya kepada dinas pendidikan kabupaten kota, sama seperti Polsek menganggarkannya ke Polres gitu. Diverifikasi oleh Polres atau diverifikasi oleh dinas kabupaten kota, setelah verified naik ke provinsi, dinas provinsi. Di sini naik ke Polda, gitu. Setelah verified masuk ke departemen. Ini juga departemen gitu. Terus masuk menjadi salah satu komponen belanja di APBN. Gitu. Membiayainya dari mana?
dari pos pendapatan di APBN, baik pendapatan yang berasal dari pajak maupun bukan pajak. Jadi teringat apa yang dilakukan pemerintah Jawa Tengah, Mas, pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Secara tidak langsung barangkali apa yang diterapkan di pemerintahan Jawa Tengah itu akan bisa menjadi pilot project nasional ya, Mas. Karena begini, saya melihat di Provinsi Jawa Tengah itu ada sekolah SMK, SLTA begitu, yang dibiayai oleh APBD. Muridnya diasramakan, dapat makan, kemudian tidak berbayar sekolahnya. Setelah lulus dia sudah banyak dilamar malahan oleh perusahaan-perusahaan besar, bahkan banyak yang ke luar negeri, ke Jepang khususnya. Itu yang terjadi di Jawa Tengah. Kira-kira kalau proyek Jawa Tengah ini yang bisa menjadi pilot project ini, apakah bisa diterapkan di nasional, Mas? Nah, yaitu yang saya maksud tadi itu dalam skop mikro itu sebetulnya. Jadi tanpa disadari, tapi saya yakin gubernur mengetahui ini. Jadi Jawa Tengah, pemerintah Jawa Tengah ini memberi contoh pada negaranya. Betul. Itu sebetulnya tanpa dia sadari. Ini kita bandingkan negara yang besarnya hampir dengan Jawa Tengah. Sama dengan Jawa Tengah itu Belanda. Di Belanda itu pendidikan mulai dasar sampai tinggi itu tidak berbayar semua. Belanda itu. Jadi negara APBN-nya itu membiayai kegiatan pendidikannya ini. Terus kemudian organisasi warga negara, kalau di sini yayasan-yayasan gitu, itu sifatnya itu menjadi support system. Pertama mereka membantu negara menyiapkan hardware tadi itu. Kalau di sini misalnya sekolah Islam misalnya bikin sekolah Muhammadiyah, yang Ahmadiyah membuat sekolah Piri misalnya, yang Katolik bikin Canisius misalnya, terus kemudian yang NU Kristen bikin Pogri, yang NU bikin NU dan lain sebagainya, yang warga negara Tionghoa bikin sekolah Bhinneka, yang anggota organisasi taman siswa bikin sekolah taman siswa dan lain sebagainya. Itu patungan di antara anggota-anggotanya itu digunakan untuk membangun hardware-nya, sekolahnya. Dan dengan demikian menjadi supporting system. Kalau di Belanda itu atas uang negara yang diluncurkan kepada semua sekolah di Belanda. Tidak didiskriminasi berdasarkan negeri swasta. Terpencil atau tidak terpencil. Itu haknya untuk mendapatkan public service obligation itu sama. Jadi sekali lagi pemerintah Jawa Tengah itu dengan cara uniknya itu memberi contoh pada pemerintah nasional. Mestinya segera ditiru kan, konsep ini diterapkan skala nasional. Sehingga APBD itu tidak perlu dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mestinya dibiayai oleh APBN. Apalagi APBN itu biaya pendidikan adalah 20% ya. Itu sudah menjadi amanat konstitusi itu ya. Nah, ini persoalan yang menurut saya itu yang harus ditinjau ulang. Jadi konstitusi mestinya tidak ngurusi hal-hal yang terlalu mikro seperti itu, apalagi sampai ke presentasi seperti itu. Jadi itu menurut saya itu keliru. Pasal di Undang-Undang Dasar itu keliru. Kenapa? Daerah yang pendapatan asli daerahnya itu tinggi, misalnya Kutai Kartanegara, mungkin negara besok itu di Sulawesi Tenggara misalnya penghasil nikel, di Morowali misalnya di mana Papua, penghasilan asli daerahnya itu tinggi, bahkan mendapatkan berapa 10% dari penghasilan Freeport itu tinggi sekali, sementara penduduknya kecil. Kok 20%, 1% aja terlalu banyak mungkin.
1% itu terlalu banyak. Jadi sementara daerah-daerah yang pendapatan asli daerahnya kecil seperti Jogja kita ini, sementara padat penduduknya, tapi penduduknya padat. Daerah-daerah seperti mungkin Solo gitu ya, dekat kita ini penduduknya padat, pendapatan asli daerahnya kecil. Atau 20%, 90% aja mungkin kurang, ekstrimnya tuh begitu ya. Artinya para pengamandemen Undang-Undang Dasar 45 ini saya sanksikan kenegarawanannya berpikirnya ini. Jadi dari mestinya Undang-Undang Dasar 45 pada bagian yang memperhatikan yang urusan pendidikan ini dikembalikan seperti dulu. Jadi pendidikan ini karena tujuan perjuangan politik kemerdekaan kita itu tidak boleh berbayar, artinya APBN semuanya. Maksudnya APBN. Terus kalaupun ada Rp1, Rp2 uang yang bisa dikumpulkan oleh warga negara melalui sumbangan baik infak di organisasi Islam, kolekte di organisasi Katolik, prosepoluan di organisasi Kristen, patungan di organisasi warga tambah siswa dan lain sebagainya. Itu digunakan untuk melengkapi kalau hardware yang dia bangun itu ada kerusakan-kerusakan. Ada pintu jebol misalnya, nggak usah APBN, pakai uang patungan ini tadi. Dan uang ini yang nantinya memang dicadangkan untuk membangun hardware yang baru. Jadi bukan seperti sekarang ini, sekolah swasta itu satu persatu bertumbangan. Mestinya negara itu nangis, harusnya para penyelenggara negara kalau kalau mereka ini berkelas negarawan, ini baik di legislatif maupun eksekutif, itu nangis lihat ada yang ini, karena apa? Mestinya kan ini bisa dimanfaatkan oleh negara, tanpa harus membuat kelas-kelas baru yang negeri. Ini kan sebetulnya berpotensi untuk mereka manfaatkan untuk mewadahi kegiatan bernegara ini di bidang pendidikan. Jadi kalau konkretnya, saya beberapa kali mengusulkan pada sekolah-sekolah swasta ini, udah serahkan aja pengelolaan sekolah-sekolah ini pada negara. Nggak usah khawatir kehilangan kesempatan untuk melakukan supervisi di bidang hardware-nya. Sepanjang organisasi warga negara ini, yayasan ini tidak berpikir komersial. Karena ini kan yayasan ini organisasi nirlaba. Pengelolanya itu sudah orang-orang yang sudah berkecukupan, orang yang sudah selesai urusan hidupnya. Begitu, mestinya begitu, tidak berpikir mencari untung dari kegiatan public service yang dia prakarsai pendirian hardware-nya tadi. Dan sangat memprihatinkan kalau hari gini masih ada banyak anak sekolah yang ijazahnya ditahan karena tidak bisa bayar, Mas ya. Itu kalau saran saya, negara harus membuat pengumuman supaya itu segera diserahkan kepada yang berhak. Karena anak-anak ini perlu melanjutkan sekolah atau bekerja, membutuhkan bukti kelulusan ini tadi. Jadi kalau sekolah itu berkhianat terhadap tugas pendidikannya dengan menyandera bukti-bukti kelulusan ini, itu ya negara ini mau dibawa kemana kalau udah begini. Nah, contohlah cara pemerintah Jawa Tengah tadi itu, pemerintah pusat mestinya mengambil hikmah dari pelajaran baik yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah ini. Saya pikir ini banyak hal yang ingin diterangkan oleh gubernurnya berkaitan dengan praktek yang tidak berbayar di sebuah lembaga pendidikan di Jawa Tengah ini. Pasti banyak hal yang ingin diterangkan tanpa dia perlu menjelaskan secara vulgar mungkin. Betul. Jadi artinya bahwa bisa diambil kesimpulan ya bahwa banyak serangan-serangan ke pemerintah Jawa Tengah yang mengatakan bahwa Jawa Tengah itu tidak meninggalkan proyek-proyek mercusuar, proyek-proyek monumental, tapi justru ketika pemerintah Jawa Tengah menerapkan pendidikan yang seperti itu ya, sekolah yang dibayar oleh APBD tidak berbayar itu sebetulnya itu justru malah karya monumental sebetulnya, Mas ya. Dikatakan tidak monumental itu oleh mereka yang berpikiran sempit.
Iya. atau tidak membuka mata itu. Betul. Ya. Kalau mereka menggunakan pikiran yang luas Iya. dan membuka matanya lebar-lebar, itu monumen yang luar biasa penting dan sangat penting bagi pemerintah nasional, memberi contoh pada pemerintah nasional bagaimana pendidikan ini diselenggarakan harusnya, gitu. Iya. Sesuai dengan mindset politik pendidikan seperti yang dicita-citakan para pendiri negara kita. Iya. Dengan caranya, dengan cara si gubernur ini, Iya. itu dia memberikan contoh. Itu monumen yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya begitu. Jadi siapapun pemimpin daerahnya, si gubernurnya ini mestinya karya monumentalnya ini itu perlu dilanjutkan oleh pemimpin politik yang akan datang, karena kita kan ini mau pemilu ceritanya. Betul, mau iya. pilpres. Mudah-mudahan nanti siapapun presiden yang terpilih yang akan datang itu Iya. melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pemerintah Jawa Tengah ini, Khususnya di bidang pendidikan. khususnya di bidang pendidikan. Ya. Baik, semakin menarik nih Mas Indi. Sebagai closing statement Mas, apa masukan-masukan Mas Indi khususnya dalam dunia pendidikan untuk calon pemimpin Indonesia masa depan? Ya, belajar dari Raja Kaisar Hirohito Betul. dalam mengatasi negaranya yang porak-poranda karena Perang Dunia Kedua, membenahi bidang pendidikan. Iya. Saya berharap karena ini persoalan pendidikan ini bukan sekedar penting, Iya. tapi persoalan yang paling penting. Sangat fundamental. Ya, itu paling penting. Jadi kan ada pokok dan bukan pokok, ini yang pokok, Iya. merupakan persoalan pokok. Iya. Maka pemerintah yang akan datang itu Iya. saya harapkan membenahi persoalan pendidikan ini dari akar permasalahannya. Akar permasalahannya apa? Di mindset politik pendidikannya. Iya. Jadi pendidikan ini harus dikembalikan fitrahnya sebagai lembaga public service, Betul. bukan profit center. Betul. Keterangan mengenai apa itu public service dan apa itu profit center sudah kita bahas di depan Betul, tadi. iya. Oke, menarik sekali Mas. Tapi sayang kita dibatasi waktu dan saya berharap Mas Inde mau datang kembali di dapur Agus Beja berikutnya Mas. Ya, terima kasih atas Ya. waktu yang diberikan pada saya. Baik, terima kasih Mas Inde. Terima kasih, Mas Agus. Iya.